Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, insya Allah kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Anak ibu tetap semangat ya. Insya Allah pembelajaran kita hari ini masih di tema 3 subtema 1 tentang aneka benda di sekitarku untuk muatan PPKN ya nak. Untuk itu ibu berharap anak ibu tetap semangat agar pertemuan kita kali ini bisa memberikan manfaat yang banyak bagi anak ibu ya. Untuk itu kita mulai pembelajaran kita dengan membaca doa ya nak ya, agar pertemuan kita kali ini diberkahi, diridhoi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah anak ibu, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, anak ibu diharapkan setelah mempelajari ini dapat mengetahui arti penting dalam melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah itu dengan tepat. Kemudian, anak ibu juga diharapkan dapat menjawab pertanyaan seputar musyawarah serta dapat menceritakan pengalaman melakukan musyawarah dengan tepat. Kemudian, anak ibu juga diharapkan dapat lebih terampil mengutarakan ide-ide tentang penanggulangan sampah di sekolah dengan percaya diri. Lalu, anak ibu juga diharapkan dapat mengetahui arti penting dari bermusyawarah serta arti penting dalam menghargai pendapat. Baiklah anak ibu, langsung saja ibu berharap anak ibu sudah siapkan alat tulisnya, baik itu buku tema ataupun buku tulis serta pensilnya, agar memudahkan anak ibu untuk mencatat atau memberikan tanda bagi poin-poin yang penting untuk penjelasan yang akan ibu berikan nanti. Tetap semangat ya nak ya belajarnya ya, insya Allah. Apa itu musyawarah? Apakah ada anak ibu yang sudah pernah melakukan musyawarah sebelumnya? Ataupun apakah anak ibu ada yang pernah melihat orang melakukan musyawarah? Masya Allah, mungkin ada sebagian dari anak ibu yang sudah pernah melakukan musyawarah, atau secara tidak langsung anak ibu tidak mengetahui kalau anak ibu sudah melakukan musyawarah. Ya, musyawarah itu seperti yang anak ibu lihat pada gambar, kurang lebih musyawarah itu adalah diskusi ya nak ya, untuk menentukan pendapat atau mencari penyelesaian dari suatu masalah. Namun, untuk memudahkan anak ibu mengerti apa itu musyawarah? Nah, pengertian dari musyawarah itu adalah musyawarah merupakan salah satu cara untuk mencari keputusan bersama. Jadi musyawarah ini adalah salah satu cara yang dilakukan oleh orang untuk mencari keputusan bersama. Lalu, untuk apa tujuan dari musyawarah ini? Musyawarah itu bertujuan untuk memperoleh kesepakatan supaya keputusan dapat diterima dan dijalankan dengan rasa tanggung jawab. Nah, tujuannya itu ya nak ya, yaitu memperoleh kesepakatan supaya keputusan dapat diterima dan dijalankan dengan rasa bertanggung jawab. Kemudian, alasan penting apa kita melakukan musyawarah? Nah, kita perlu melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan dikarenakan banyak hal ya nak ya. Ada beberapa hal yang penting mengapa kita harus melakukan musyawarah. Salah satu di antaranya yaitu yang pertama, musyawarah itu dapat membantu kita dan orang lain ketika menyikapi bermacam-macam pendapat orang lain untuk mendapatkan pemecahan masalah yang sedang dibahas. Kemudian yang kedua, musyawarah itu juga dapat mengurangi perselisihan pendapat yang berbeda. Lalu, musyawarah itu juga penting untuk menghindari adanya konflik atau permusuhan. Lalu, kesepakatan itu merupakan hasil dari musyawarah. Namun, adapun kepentingan bersama merupakan kepentingan yang menyangkut banyak orang. Musyawarah itu merupakan cara terbaik dalam mengambil keputusan. Musyawarah juga merupakan pengamalan dari sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi
Musyawarah itu salah satu bentuk dari pengamalan sila keempat Pancasila ya nak ya, yaitu yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi jangan bingung lagi kalau ditanya mengapa kita harus melakukan musyawarah. Selain musyawarah itu merupakan cara untuk mencari keputusan bersama, dia juga memiliki tujuan untuk mencapai kesepakatan dan dia juga merupakan bentuk dari pengamalan sila keempat Pancasila. Ingat ya nak ya, musyawarah merupakan bentuk dari pengamalan sila keempat Pancasila. Seperti yang ibu lihat pada gambar yang ibu tampilkan. Contohnya itu adalah pemilihan ketua OSIS atau pemilihan ketua kelas yang biasa kita lakukan biasanya untuk baru masuk sekolah. Nah, salah satu cara pemilihan ketua sekolah itu atau ketua kelas itu merupakan bentuk dari pengamalan musyawarah itu. Nah, artinya secara tidak langsung anak ibu sudah pernah melakukan musyawarah. Lalu, hal penting apa yang terdapat di dalam musyawarah itu? Mengapa perlu adanya musyawarah? Kita udah mengetahui bahwa musyawarah itu merupakan salah satu contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila ya nak ya. Musyawarah itu perlu dilakukan saat kita akan mengambil keputusan bersama. Hasil musyawarah juga diharapkan dapat diterima oleh semua pihak. Hasil musyawarah harus dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dengan penuh rasa tanggung jawab. Kegiatan musyawarah itu memiliki beberapa manfaat yang cukup banyak ya nak ya, atau kemaslahatan yang banyak dari kegiatan musyawarah itu. Antara lain, yang pertama bisa juga digunakan untuk melatih keberanian menyatakan pendapat. Jadi biasanya kalau kita terbiasa melakukan musyawarah, anak ibu lebih berani menyatakan pendapat. Kemudian yang kedua, lebih mudah dalam menyelesaikan masalah dengan baik. Adapun manfaat yang berikutnya bisa juga digunakan untuk mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Karena dalam kegiatan musyawarah itu melibatkan orang banyak, sehingga keputusan itu dianggap lebih adil dan bijaksana. Kemudian manfaat yang berikutnya itu dapat menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Karena dilakukan secara bersama-sama, makanya kegiatan musyawarah ini dapat menumbuhkan atau menciptakan rasa kebersamaan di antara anggota-anggota yang bermusyawarah tadi. Serta karena ini merupakan keputusan bersama, maka biasanya akan dilakukan hasil keputusannya dengan penuh tanggung jawab oleh masing-masing anggota musyawarah. Kemudian, karena kita terbiasa bermusyawarah, biasanya manfaat yang berikutnya adalah kita mampu menghargai pendapat orang lain karena terbiasa mendengarkan pendapat-pendapat yang berbeda dari satu teman ke teman yang lain. Itu beberapa manfaat musyawarah yang ibu sebutkan ya nak ya. Namun selain dari itu masih banyak lagi manfaat musyawarah yang lainnya. Namun sikap apa yang harus kita jaga saat melakukan musyawarah? Karena dalam bermusyawarah itu kan kita berhadapan dengan orang banyak ya nak ya. Sehingga ada beberapa sikap yang mestinya kita jaga dalam melakukan musyawarah. Sikap yang harus kita harus jaga dalam bermusyawarah itu adalah saat menyampaikan pendapat, sebaiknya kita melakukannya dengan sikap yang santun. Artinya kita menggunakan kata-kata yang baik ya nak ya. Saat orang lain berpendapat, kita sebaiknya mendengarkan dengan seksama dan menghargainya. Artinya ketika ada teman kita yang mengutarakan pendapat atau ide-idenya, anak ibu tidak boleh memotong pembicaraannya. Anak ibu harus memberikan waktu untuk mereka mengucapkan ide-idenya ataupun pendapatnya. Nah, itu adalah bentuk dari menghargai pendapat orang lain. Nah, menghargai pendapat orang lain itu merupakan kewajiban setiap anggota dalam musyawarah tersebut. Jika salah satu anggota tidak menghargai pendapat anggota lainnya, maka dapat menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Perpecahan dan permusuhan itu dapat menghambat kelancaran jalannya musyawarah.
Yang tadi Ibu bilang ya nak, kalau misalnya ada teman yang sedang memberikan pendapat, sebaiknya anak Ibu mendengarkan dengan seksama serta tidak memotong, karena itu merupakan bentuk dari menghargai pendapat. Nah, itu harus diterapkan oleh masing-masing anggota yang bermusyawarah. Kalau ada satu orang saja yang tidak menghargai, maka bisa terjadi permusuhan dan perselisihan serta pertikaian dan akan menghambat kelancaran terjadinya musyawarah. Lalu, hasil musyawarah itu merupakan keputusan terbaik yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penting bagi setiap anggota musyawarah untuk memberikan pendapatnya sebelum keputusan diambil. Jika pendapat kita tidak digunakan dalam pengambilan keputusan, maka kita harus menerimanya dengan lapang dada. Seperti itu contoh dari sikap yang harus kita jaga dalam bermusyawarah. Itu juga hal yang penting ya nak ya. Ada beberapa contoh yang memang anak ibu bisa terapkan dalam bermusyawarah ya. Misalnya untuk menentukan rihlah kemana gitu. Itu bisa dilakukan musyawarah. Untuk menentukan apalagi ketua kelas tadi ya, untuk menentukan perangkat sekolah itu juga menggunakan musyawarah. Dalam di rumah juga bisa begitu. Untuk pembagian tugas bersih-bersih itu bisa dilakukan dulu musyawarah. Lalu nanti keputusannya akan dilaksanakan oleh setiap anggota musyawarah. Paham ya nak? Insya Allah ya. Insya Allah paham. Baiklah anak ibu, untuk pembelajaran kita di sini di bab tema 3 subtema 1 ini tentang musyawarah untuk muatan PPKN, ibu harap anak ibu memahaminya ya dengan seksama. Karena telah mendengarkan ibu dengan baik, ibu ucapkan jazakumullahu khairan atas perhatian anak ibu semuanya. Barakallahu fikunna. Ibu berharap ilmu yang ibu ajarkan hari ini dapat bermanfaat dan dapat anak ibu serap dengan baik ya. Kalau ada yang penting, anak ibu silahkan catat di buku catatannya. Karena manusia itu tempatnya lupa. Kalau kita punya catatan, kita bisa mengulang kembali yang lupa tadi. Tapi kalau kita biarkan saja, yang lupa tadi ya hilang begitu saja karena tidak ada catatannya. Jadi anak ibu jangan malas mencatat ya nak ya. Untuk itu, ibu berikan tugas anak ibu hari ini yaitu bermusyawarah dengan orang tua untuk menyelesaikan permasalahan sampah plastik ya nak ya. Jadi tugasnya adalah bermusyawarah bagaimana menentukan 5 langkah mengurangi sampah plastik yang ada di bumi kita ini. Silakan diskusikan dengan orang tua bagaimana langkah-langkah yang harus digunakan yang diambil untuk mengurangi penggunaan sampah plastik ya nak ya. Nanti hasil keputusan musyawarah yang dilakukan di rumah anak ibu silakan catat di buku tugasnya lalu difotokan dan dikirimkan ke WhatsApp Japri Bu Mary ya. Anak ibu, kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis ya nak. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.